Anda mengumpulkan senjata ini dari mana? Ini Anda mengumpulkan senjata ini dari mana? Dapat dari rumah? Dari rumah, Pak. Kamu bawa dari rumah? Iya, Pak. Nah ini untuk apa di rumah kamu? Kalau gitu kamu sering mukulin orang atau sering ngancam orang dong? Buat itu, Pak. Buat apa? Hah? Potong pisang. Potong pisang? Pohon pisang. Biasanya, Pak. Lah potong pisang bukan pakai begini, ini parahnya om. Di perkebunan, Pak. Perkebunan? Iya. Nah terus ini 4 biji ambil dari rumah untuk potong pisang semua ini? Bukan, Pak. Punya saya cuma satu. Nah ini punya semua? Punya kamu? Mas? Kamu ambil dari mana mas? Ini buat potong apa? Potong pisang juga, Pak. Potong pisang. Melihat dengan kondisi korban, coba lihat kamu nih. Ini korban ini tidak tahu menahu loh sebenarnya. Ini korban nih, coba lihat. Anda bisa melihat di korban kamu nih. Korban ini bukan korban yang sesuai dengan apa yang kamu katakan pertama, kamu sempat ribut. Korban ini korban yang tidak tahu menahu. Dia cuma duduk di sana. Kamu datang, sampainya turun dari motor, kamu membabi buta, kamu hajar ini. Ini tangannya hampir putus ini mas. Nih. Gimana ini? Ya, menurut kamu salah nggak kira-kira ini? Salah, Pak. Salah. Salah. Melakukan pengungkapan kasus 170 Yonto 351 dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kasus ini berawal dari tanggal 29 dini hari, di mana telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mana tadi kami tunjukkan pada rekan-rekan, dengan bersama-sama melakukan penganiayaan korban atas nama Abdul Karim, umur 14 tahun, statusnya adalah pelajar. Kronologis kejadian kasus ini dari 351 atau 170 351 dan Undang-Undang Darurat ini diawali pada tanggal 28 Agustus kemarin pada pukul 23.00 tersangka ataupun juga beberapa tersangka melakukan minum-minuman keras sejenis arak dan kemudian menuju kepada lokasi di wilayah Trowulan, tepatnya di desa Lengkong, ya, Jalan Raya Lengkong masuk dusun Temboro, desa Domas, kecamatan Trowulan. Nah, di sana tersangka ataupun beberapa tersangka mendapati beberapa kerumunan anak muda dan terjadi cekcok ataupun juga keributan dan sempat ada penganiayaan ataupun pemukulan, dan akhirnya rombongan tersangka ini kembali ke lokasi awal tempat minuman keras di Kecamatan Gondang. Nah, setelah kembali di Kecamatan Gondang, para pelaku ini menyusun rencana untuk kembali ke TKP dan melakukan penganiayaan dengan menyiapkan beberapa senjata tajam tersebut. Dari pukul 23.00 sampai dengan pukul TKP tempat kejadian perkara 3 dini hari pada pukul 3 tanggal 29, tersangka mendatangi kembali di wilayah Jalan Raya Lengkong, Kecamatan Trowulan ini, dan akhirnya melakukan penganiayaan, di mana korban adalah korban yang berbeda dari awal cekcok pada pukul 23.00. Dengan menyiapkan beberapa senjata tajam yang kita sempat melakukan penyitaan, ada 4 senjata tajam. Kemudian juga korban atas nama Abdul Karim mengalami luka tepat di tangan kanan, yang mungkin rekan-rekan bisa melihat. Ini adalah tangan korban, ya, tangan korban Abdul Karim sebagai status pelajar, ya, rekan-rekan bisa melihat hampir putus dan dibawa ke rumah sakit. Nah, dari kasus kejadian ini korban melaporkan ke Polsek dan melaporkan ke Polres. Kemudian tim dari Satya Prabu
dipimpin oleh ataupun juga dipimpin oleh Kasat Reskrim, Kanit Resmob dan juga Kapolsek Trawulan melakukan penyelidikan. Dan tepatnya pada tanggal 31 Agustus sekira pukul 17.00, ya tim gabungan Satya Prabu sudah mengantongi beberapa identitas pelaku. Dan akhirnya diamankan salah satu pelaku yang bernama Tommy. Dan dari keterangan Tommy menerangkan beberapa tersangka yang lain, dan kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang bernama Satya Premanta ataupun alias ST, kemudian Tommy Basmala alias TB, dan M. Agit Yu Priyantoro alias Aye. Dari tersangka yang sudah kita amankan, masih ada 5 orang yang masih dalam proses pengejaran, di mana barang bukti yang sudah kita amankan 4 buah senjata tajam, 4 unit ini yang sejenis samurai, kemudian pedang, ya. Kemudian kita amankan juga 2 unit kendaraan bermotor roda 2 yang mana dikendarai oleh para tim dari Satya Prabu dan juga bergabungan dengan tim Polsek Trawulan masih melakukan penyelidikan untuk melakukan pengejaran dari 5 orang pelaku yang masih kami kejar dari keterangan para pelaku. Untuk kasus ini kami kenakan 170, pasal 170, Yonto 351 dan juga Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana maksimal 19 tahun pidana penjara. Siapa yang pertama mengajak ke lokasi tersebut? Coba diterangkan. Lihat balapan sama-sama. Oke, Terus itu Pak, apa? Teman saya itu melakukan apa? Berkelahi sama teman sendiri. Berkelahi dengan teman sendiri. Terus saya lerai, ada pemuda datang ngamuk-ngamuk. Terus Katanya nggak boleh kami di sini. Iya, saya bakal minggir. Kok malah itu apa? Diserang, Pak. Akhirnya terjadi perkelahian gitu. Terus pulang, Pak. Pulang ke Gondang kembali. Iya. Terus minta beberapa orang ikut kembali ke lokasi. Enggak ngumpul-ngumpul di situ terus. Minum lagi. Enggak, Pak. Tapi Anda minum nggak pada saat itu? Sudah habis minum, Pak. Minum apa? Arak, Pak. Arak. Belinya di mana? Di toko kelontong, Pak. Toko kelontong. Ya nanti kamu sampaikan ke Pak Kasat Reskrim nanti. Jadi dari keterangan yang sudah kita lihat dan juga tempat kejadian perkara, ini adalah beda dari sasaran yang mungkin ingin dilakukan balas dendam dari rombongan Tommy dan kawan-kawan. Ya, karena yang bersangkutan ini adalah anak di bawah umur 14 tahun, statusnya sebagai pelajar. Melihat dengan kondisi awalnya dari cerita yang bersangkutan, tempat terjadi cekcok, saya pikir ini sangat jauh dari alibi dari tersangka. Namun tim dari Satya Prabu kami dengan gabungan Polsek Trawulan ini masih melakukan pengembangan dengan mengejar 5 orang tersangka yang lain. 5 pelaku yang masih kami kejar, ya kami harapkan untuk segera menyerahkan diri untuk melakukan atau menerima proses hukum yang berlaku.